Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Taruni Dewasa Distika Rizky Putri Haji, program studi Diploma 3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Saat ini saya sudah semester 6. Mohon izin di sini saya akan menjelaskan terkait uji dinamis angkutan rola menggunakan gerbong datar GD 400910 pada trek PPI Madiun menggunakan software Universal Mechanism. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu angkutan rola. Jadi, angkutan rola atau rolling road atau rolled line strip merupakan sistem yaitu yang mengangkut kendaraan truk melalui jaringan kereta api. Merupakan alternatif untuk memindahkan beban angkutan barang dari jalan raya ke jalan rel. Implementasi dari rola ini di Indonesia diharapkan dapat menurunkan emisi gas karbon dan meningkatkan efisiensi operasional logistik nasional. Nah, ini merupakan gambaran dari angkutan rola. Selanjutnya, angkutan rola ini sudah banyak digunakan di negara-negara lain, yaitu contohnya ada Australia, Swiss, Prancis, Eropa, dan India. Lalu pada pengujian ini saya menggunakan sarana gerbong datar GD 400910 di mana gerbong datar ini sudah ada di PPI Madiun dengan spesifikasi teknis ini, dan untuk truknya saya gunakan Isuzu ELF MRL dengan spesifik teknis yang sudah ada. Alasan saya menggunakan ini dikarenakan sesuai dengan PM yang menjelaskan terkait ruang bebas sarana. Jadi harus disesuaikan juga truk yang akan digunakan. Lalu pada video selanjutnya ini saya akan mulai menjelaskan terkait pensimulasiannya. Oke, pada tahap awal itu kita harus membuat desain 3 dimensi dari komponen-komponen angkutan rola ini. Salah satunya pada gerbong datar, yaitu di booster, terus ada juga di friction wedge, ada side frame, lalu ada juga underframe. Dan untuk gerbong datar ini komponennya saya ambil 4 ini komponen penting yang nantinya digunakan untuk UM. Untuk truknya itu saya buat rangkanya, jadi ini ada box, kepala box, terus ini versi seperti chassisnya, bagian chassisnya. Lalu untuk ini merupakan satu set roda yang bagian belakang itu terdiri dari 4 roda, dan ini ada yang bagian depan yaitu ada 2 roda. Nah, dari komponen ini nanti itu akan kita gunakan untuk di UM-nya dengan cara kita pilih formatnya itu nanti di filenya itu versi STL. Nah, ini kita klik file, lalu kita pilih export, kita pilih CAD format, lalu formatnya ini saya pilih di save as type STL. Nah, ini ada beberapa jenis, ini saya ambil di STL-nya. Lalu kita pilih klik save seperti itu. Nanti langsung masuk di folder yang sudah kita masukkan gitu. Selanjutnya kita masukkan di UM input, dimana ini kita pilih new object, lalu kita pilih di tools, kita pilih import from CAD, kita pilih file STL, kita pilih di load file STL. Nah, ini kita pilih komponennya itu berupa bolster. Terus untuk satuannya ini kita harus rubah di versi milimeter. Lalu kita klik accept gitu. Nah, ini merupakan komponen bolster yang tadi sudah didesain di Inventor. Seperti itu. Nanti langsung kita bisa masukkan jadi filenya lain antara di komponen di set frame, friction wedge, lalu ada juga untuk underframe-nya, terus untuk bagian di truknya itu ada satu set roda 4, roda 2, dan rangkanya seperti itu.
Nah, untuk langkah selanjutnya dari pengassemblyan satu set bogi itu nanti kita masuk di subsistem. Nah, ini di subsistem ini tujuannya untuk menambahkan wheelset-nya. Wheelset yang digunakan ini sesuai spek tag-nya, ada radius, semi base, angle, lens. Untuk tipenya dari wheelset itu kita pilih di standar. Nah, ini untuk friction wedge itu saya masukkan di subsistem. Jadi satu set bogi itu ada 4 friction wedge seperti itu. Selanjutnya untuk pada komponen dari set frame itu nanti saya masukkan di image ini. Nah, ini merupakan komponen dari set frame-nya. Terus ini ada komponen dari yang bagian left, lalu ini ada komponen spring-nya, outer sama inner, terus ini ada friction spring, terus ini bagian bolsternya. Nah, di sini untuk bagian set birir, bagian hijau ini, saya bisa menambahkan pada langsung otomatis di UM-nya sendiri. Jadi ini nanti bisa kita tambahkan komponennya seperti itu. Ada 2 box ini, saya pakai opsi yang box seperti itu. Lalu selanjutnya di bodies ini ada bagian set frame-nya. Ini kita masukkan, di sini ada massa. Jadi massa dari set frame-nya itu berapa, versi dalam kilogram. Selanjutnya ini ada inersia tensor, itu merupakan momen inersia. Jadi ini di tabel bagian depan ini merupakan momen inersia pada sumbu X, terus ini sumbu Y, sumbu Z, dan ini untuk koordinat center of massa itu merupakan koordinat dari center of gravity dari komponen set frame-nya. Jadi ini pada sumbu X, sumbu Y, dan ini merupakan dari sumbu Z, seperti itu. Terus ini merupakan posisinya. Posisi dari set frame-nya itu nanti saya ambil di Y-nya. Jadi ada pergeseran sumbu Y. Jadi di mana ini merupakan ada 3 sumbu ya. Yang hijau itu sumbu Y, dan ini yang merah sumbu X, dan untuk yang biru itu sumbu Z. Seperti itu. Dan ini juga sama untuk bagian yang left. Ini masanya, ini momen inersia, seperti itu. Terus ini bagian bolster, ini ada massa, momen inersia, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, ini koordinatnya, seperti itu. Selanjutnya, ini kita masuk di join, ini dipilih join base-nya. Itu saya masukkan di bodies-nya itu yang 0, base 0, lalu untuk body 2-nya itu set frame yang bagian right. Seperti ini. Jadi nanti langsung terjadi posisinya itu di bagian ini akan terkunci seperti itu. Jadi ini yang bagian right, ini untuk bolsternya, ini di bagian tengah dari titik centernya. Lalu ini ada yang bagian left seperti itu. Nah, ini setelah itu kita masuk di linear force. Linear force ini untuk bagian dari springnya. Nah, ini di outer dan inner spring. Jadi ini untuk garis ini merupakan gaya yang bekerja nanti seperti itu. Kita pilihnya itu di bilinear. Untuk stiffness matrix-nya kita masukkan nanti dikali 4 ini karena ada jumlahnya itu sebesar 4 untuk outer dan innernya. Terus ini ada damping matrix, ini dikosongin. Terus untuk yang matrix 2 ini dimasukin untuk yang innernya. Jadi untuk stiffness matrix itu dimasukkan untuk kekakuan pegas dari outer. Untuk yang ini damping matrix itu yang bagian innernya, dan juga dikali 4 seperti itu. Lalu ini ada height difference, ini dari tingginya seperti itu. Untuk ini posisinya ini kita masukkan bodies 1, bodies 2. Terus ini yang bagian left, outer inner, terus ini ada friction spring. Jadi ini nanti
ada terhubung antara friction wedge dan Z frame-nya seperti itu. Bodies-nya kita masukkan, untuk yang pertama itu di Z frame yang bagian right, terus ini yang friction wedge seperti itu. Terus kita masukkan koordinatnya. Jadi harus tahu koordinat posisi dari komponennya itu berapa. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk di contact force. Nah, contact force itu menggambarkan gaya-gaya yang muncul antar komponen yang diassembly. Contohnya ini ada yang ke atas, terus ini ada yang ke samping seperti ini. Nah, pada bagian ini tuh kita masukkan di geometri. Geometri ini merupakan poin-poin dari gaya yang bekerja. Contohnya ini adalah di titik kuning-kuningnya ini menggambarkan posisinya. Jadi satu poin ini ada posisi X-nya, posisi Y, dan posisi Z. Seperti itu. Dan untuk yang poin ini itu merupakan nanti posisi dari panahnya ini. Terus untuk ini merupakan arahnya. Jadi ini arahnya 1 itu ke atas. Kalau kita gunakan seumpama ini di -1, berarti nanti arahnya akan berubah turun ke bawah seperti itu. Jadi ini kita gunakan di atas itu pakai yang Z-nya pakai yang 1. Seperti itu. Nah, ini merupakan contact force. Ada bagian antara bolster, ini ada set frame dengan bolster, seperti itu. Nah, ini antara set frame dengan wheel seatnya. Nah, setelah kita sudah lakukan semuanya, itu nanti menjadi satu kesatuan dari satu boginya. Nah, setelah itu nanti ini akan di-save, kita simpan. Setelah itu nanti ini digunakan saat pengassemblyan antara gerbong datarnya, satu set gerbong datar, dan untuk angkutan truknya sendiri. Nah, ini merupakan yang sudah saya assembly ya. Di sini ada satu bogi. Jadi yang tadi sudah saya save itu nanti saya masukkan di subsistemnya. Subsistem satu bogi yang bagian ini, lalu bagian depan dan yang bagian belakang. Selanjutnya ini kita masuk di lantai, itu merupakan underframe-nya. Ini saya asumsikan untuk penambahan dari turnbuckle yang berfungsi untuk mematikan suspensi dari truk itu berupa tabung seperti ini. Nah, ini bisa di set color, ada GE position-nya, materialnya apa, seperti itu. Terus ini bagian rodanya truknya. Yang bagian belakang, depan, dan untuk ini adalah merupakan rangkanya. Seperti itu. Lalu ini kita pilih di bodies. Ini saya ambil yang underframe-nya di sini. Nah, ini ada momen inersia dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Terus ini posisi dari sumbu koordinat center of gravity di sumbu Z-nya. Terus ini merupakan massa underframe-nya itu berapa, seperti itu. Terus ini ada untuk rodanya, bagian depan, terus ini rangka, juga dimasukkan momen inersia dan koordinat center of gravity-nya. Nah, ini ada juga yang bagian belakang, seperti itu. Setelah itu kita masuk di join. Nah, ini di join, kita pilih bodies-nya itu satu bagian rangka dan di underframe-nya. Seperti itu. Terus ini join yang underframe dengan base 0. Terus ini juga join antara roda, wheelset roda truk yang bagian depan dengan rangkanya. Terus ini yang terakhir itu yang bagian wheelset belakang sama rangkanya. Seperti itu. Terus kita masuk di turnbuckle-nya. Nah, ini posisi turnbuckle yang bagian belakang. Kita masukkan untuk kita pilih di linear. Terus kita masuk stiffness matrix-nya itu berapa. Nah, ini hanya masuk di Z-nya saja seperti itu. Terus ini yang bagian belakang, ini bagian depannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk di
kontak force. Nah, kontak force ini nanti saya gunakan sebagai asumsi dari stop block. Jadi di sini untuk penggunaan antara setiap roda di truknya itu harus dikunci menggunakan stop block. Nah, ini saya gunakan stop block. Jadi ini asumsinya nanti stop blocknya itu panjangnya segini, terus ini posisinya seperti itu. Nah, ini kita masukkan di geometri juga poin-poinnya. Jadi setiap satu titik kuning ini ada menggambarkan satu poin ini. Seperti itu. Terus ini juga bagian arahnya. Nah, setiap bagian roda itu selalu ada stop blocknya. Seperti itu. Nah, ini bagian depan, bagian belakang. Nah, untuk ini ada di penambahan special force. Ini merupakan titik antara center pivotnya dari yang berhubungan antara underframe dengan booster dari bogi depan dan bogi belakang. Nah, setelah itu nanti sudah jadi satu desain yang sudah siap untuk disimulasikan. Nah, untuk tahap selanjutnya kita masuk ke UM Simul. Ini dimana nanti kita mengetahui untuk uji dinamisnya seperti itu. Nah, ini kita bisa klik di Run UM Simulation Program. Nah, ini sudah mulai masuk seperti ini. Nah, ini merupakan desain angkutan rolanya. Nah, sebelumnya ini saya kan sudah melakukan simulasi. Jadi saya gunakan ini di lengkung seperti itu. Kalau sebelum awal masuk, sebelum saya setting itu biasanya tracknya itu masih lurus seperti itu. Nah, untuk pada tahap di UM Simul ini kita harus men-setting dari tracknya, relnya ini menggunakan standar apa seperti itu. Nah, untuk itu kita harus pilih di ini create. Nah, ini kita pilih di Rail Profile Generator. Nah, ini kita bisa masukkan nilai-nilainya dari rail yang akan diujikan itu berapa. Nah, ini saya kan menggunakan R54 seperti itu, nanti dimasukkan. Setelah itu nanti kita klik save profile seperti itu. Selanjutnya untuk penginputan dari profile dari wheelnya itu, jadi rodanya ini harus kita masukkan, tapi di sini tuh by koordinat ya. Jadi sebelumnya itu saya sudah membuat itu di ini gerbong datar. Nah, ini merupakan profile wheelnya. Nah, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Terus ini kita pilih line itu garis. Terus ada yang circle, itu yang berupa lengkung seperti itu. Dan ini ada di tengah, ini harus posisinya titik 0,0 seperti itu. Terus nanti kita save seperti itu. Terus ini kita pilih profile-nya ini di wheel. Terus lalu untuk yang rail ini nanti bisa dimasukkan versi yang tadi seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita masukkan untuk mengecek dari lateral clearance-nya itu sudah sesuai atau tidak seperti itu dari desain yang tadi sudah dimasukkan. Ini untuk desain dari profile wheel-nya. Lalu untuk bagian profile dari rail-nya itu saya buat di ini R54, lalu kita klik di load. Nah, ini merupakan desain dari profile rail dan wheel-nya. Nah, ini sudah cocok ya, karena di sini clearance-nya itu berkisar 4, di mana clearance itu merupakan pergesekan antara flange dan kepala roda. Jadi pada satu kontak roda itu berkisar 4 mili seperti itu. Selanjutnya kita pilih di ini Object Simulation Inspector. Di sini nanti kita masukkan di ini Rail Vehicles. Nah, ini kita masukkan untuk wheel-nya itu saya masukkan di gerbong datar ini. Terus nanti kita klik ini gerbong datar wheel bagian left.
terus ini yang bagian right gitu. Seperti ini. Terus nanti untuk bagian railnya itu dimasukkan yang versi tadi yang 54 UIC itu. Selanjutnya untuk tracknya ini ada parameternya itu saya gunakan di meshless track. Lalu untuk track stiffness-nya ini di constant. Terus untuk bagian ini merupakan kontaknya di ini saya pakai fast sim. Terus untuk force-nya ini dikosongin saja. Untuk speed-nya ini saya pakai di V-nya itu konstan. Jadi tidak ada deselerasi dan akselerasi seperti itu. Terus untuk track-nya ini di makrogeometri ini nanti menunjukkan track-nya itu pakai kalau yang tangan itu lurus. Terus ini curve itu bagian beloknya. Terus S-curve ini S bentuknya. Switch ini yang ada whistle-nya, terus from file itu mungkin nanti track yang lain gitu. Nah, ini di sini saya gunakan yang bagian lengkung. Terus untuk L1 ini dimasukkan untuk tangannya berapa. Terus P11 itu merupakan peralihan awal. Terus ini S1 itu lengkungnya itu sejauh berapa seperti itu. Untuk R1 itu radiusnya, untuk H1 itu merupakan kan atau peninggian relnya itu berapa seperti itu. Terus ini ada P12 itu peralihan akhir, terus ini ada track wideningnya itu berapa seperti itu. Terus bagian irregularity ini saya pilih di uneven. Terus type of irregularity ini from file. Terus ini nanti yang tadi sudah dimasukkan untuk railnya itu yang mana seperti itu. Untuk tadi kan pakainya yang R54 seperti itu. Selanjutnya masuk di information ini dari informasi dari gerbong datarnya sendiri. Terus ini masanya, total masanya itu semuanya sebesar ini. Terus ini kecepatannya identifier, ini ada V0 itu mau diambil kecepatan berapa. Terus ini kayak tadi spesifikasi dari kayak keterangan dari semi base dan lain sebagainya saat di UM input seperti itu. Nah, ini merupakan initial condition-nya seperti ini. Selanjutnya nah, ini sudah siap. Kita seumpama mau ambil di kecepatan di kecepatan 35 atau berapa nanti. Seperti itu. Terus lalu untuk tools dari variabel yang mau kita hitung seumpama limit nada, vertical force, lateral force, terus ada rate indexnya, kita pilih di tools, lalu diklik variabel, kita pilih di wizard. Nah, ini bisa muncul nanti mau dipilih yang mana. Kita untuk variabel apa yang akan diambil, parameternya apa, seperti itu. Contoh ini saya ambil di nadal untuk melihat nilai limit nadalnya berapa. Nah, ini kita checklist semua. Nah, ini ada nadal kriteria. Terus nanti kita klik ini. Nah, ini sudah ada. Ini versi 1 left, 2 left gitu. Ada 1 right ini. Ini yang menggambarkan rodanya. Lalu selanjutnya kita pilih untuk lateral force-nya. Ada juga vertical force. Selanjutnya untuk rate index sendiri kita pilih di ini linear variable. Terus kita pilih yang bagian lantai. Lalu untuk coordinate of point the body fixed frame of reference ini kita masukkan dari koordinat center pivotnya seperti itu. Untuk nilai x-nya itu 1,2175.
Lalu untuk sumbu Y-nya itu dimasukkan 2. Selanjutnya untuk Z-nya ini min 0,1. Nah, untuk ini kita pilih di acceleration, lalu kita pilih di sumbu Y, terus kita klik ini. Nah, ini udah muncul. Nah, ini ada kita pilih juga di sumbu Z. Jadi untuk gerbong datar itu rate index-nya itu pada komponennya itu kita pilih di sumbu Y dan sumbu Z. Nah, ini untuk bagian pivot yang depan. Sedangkan untuk yang belakang itu ada perubahan di bagian Y-nya. Ini kita pakai di 11,8. Ini disesuaikan juga ya. Jadi dari jarak spekteknya kan itu pasti tahu nanti di center pivotnya itu berapa. Nah, ini untuk sumbu Z-nya, terus ini untuk sumbu Y-nya. Nah, ini merupakan variabel-variabel yang nanti digunakan untuk uji simulasinya. Nah, kita juga bisa tahu untuk kontak viewers nih. Nah, ini tadi di bagian wheelset 1, wheelset 2, wheelset 3, dan wheelset 4. Nah, ini kita juga tahu ada animation of contact 3D saat sarana beroperasi. Setelah itu nanti untuk pensimulasiannya ini kita bisa pilih di ini simulation, lalu kita pilih di kecepatan 30, terus kita klik integration, kita klik OK. Nah, ini udah mulai terinput ya. Setelah ini nanti simulasinya selesai, kita bisa men-save nanti untuk grafik-grafik dan hasil dari datanya ini. Selain lilit nadalnya, lateral force-nya, vertical force, seperti itu, terus rate index-nya. Nah, ini menunggu sampai ininya nanti full di 100%, seperti itu. Ini kita klik OK. Nah, ini setelah simulasinya sudah berjalan semua. Contoh ini merupakan nilai dari limit nadanya. Seumpama kita mau men-save datanya ini, nanti kita pilih klik 1, lalu kita shift, klik shift, terus kita pilih yang bagian bawah ini. Nanti langsung ke save, langsung kepilih semua. Terus lalu kita pilih di ini, copy as diagram to as if Microsoft Excel, seperti itu. Nanti langsung kesimpan di Excel-nya yang berupa grafiknya ini dan datanya, seperti itu. Jadi ini kita tahu ini yang bagian lengkungnya, terus ini mulai di peralihan, seperti itu. Nah, seperti itu. Nanti contoh ini untuk yang hasilnya dari Microsoft Excel. Nah, ini merupakan grafiknya seperti ini. Jadi nanti ada X ini menggambarkan dari waktunya. Terus ini nilai nadal pada roda 1 yang bagian left, seperti itu. Terus ini merupakan grafiknya. Terus ini nilai nadal dan ini versi detiknya, seperti itu.